Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ashruna, dan makalah atau pembicaraan yang ke-28. An Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Annahu, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Rasulullah bertanya suatu hari, li iblisa, kepada iblis, alaihi laknatu, semoga Allah memberikan kemurkaan kepadanya. Ya, kalau iblis alaihi laknat, kalau Nabi alaihi salam. Ya. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh Rasulullah kepada iblis? Kam ahibbauka min ummati. Wahai iblis, berapa banyak kekasihmu min ummati, dari umatku. Berapa teman-temanmu dari umatku? Qala, menjawab ai iblisu, yakni iblis menjawab, ahibbai asyaratu nafarin. Kekasih-kekasihku dari umatmu wahai Nabi ada 10 golongan. Siapa 10 golongan itu? Awwaluhum, yang pertama di antara mereka, al-imamul jairu. Al-imamul jairu, yaitu imam yang dolim, pemimpin yang dolim. Ai ad-dhalimu, yaitu pemimpin yang dolim, li ra'iyatihi, kepada rakyatnya. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a li dhalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyusallahu fi ardihi. Man, siapa orang da'a, yang mendoakan, li dhalimin, kepada pemimpin yang zalim. Ya. Mudah-mudahan Pak pemimpin anu ya. Ya, pemimpinnya ya tertinggi ya raja, kalau kerajaan. Kalau presiden ya presiden, atau di bawahnya menteri-menteri atau gubernur atau yang lain. Siapa orang yang mendoakan kepada pemimpin yang zalim, bil baqai, dengan baqo, dengan kekal, yaitu supaya pemimpin itu eksis dalam memimpin, faqad ahabba, maka sungguh orang itu telah mencintai, orang itu menyukai, ayyusallahu, untuk diberikan kemurkaan Allah, fi ardihi, di atas buminya. Wal mutakabbiru, dan kekasih-kekasihnya iblis yang kedua adalah al-mutakabbir, orang-orang yang sombong. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzarri. Yuhsyaru, dikumpulkan, al mutakabbiruna, orang-orang yang sombong, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, amsalad dzarri, seperti semut yang kecil-kecil. Ya. Orang sombong besok di akhirat ya, dikumpulkan seperti semut. Fi suratir rijali, dalam bentuk seperti orang. Ya. Ya, orang yang kecilnya sekecil semut. Yaghsyahumudz dhullu min kulli makanin. Yaghsyahum, mereka berupaya menutupi adz-dhullu, kehinaan,
di negeri akhirat nanti, min kulli makanin, dari tiap-tiap sudut, dari tiap-tiap tempat. Yusaquna, mereka akan digiring, ila sijnin, ke dalam penjara, fi jahannama, yaitu penjara yang ada dalam neraka jahannam. Yusamma, dinamainya penjara itu bulusa. Penjaranya namanya bulus. Ya, bulus kalau kata orang kita apa? Kura-kura ya. Ya, mungkin karena bentuk penjaranya kayak tempurung kura-kura kali gitu ya. Yusqauna, mereka akan dikasih minum min usarati ahlin nari, yaitu dari usarah. Usarah itu tangis kesedihan orang-orang ahli neraka yang tangisannya itu bukan lagi nangis air mata, tapi nangis darah. Min usarati ahlin nari, yaitu mereka akan diberikan minuman dari air mata darah penduduk neraka. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi, meriwayatkan hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Wal ghaniyyu, dan yang ketiga orang kaya, alladzi la yubali, yang dia tidak peduli, min aina yaktasibul mala, dari cara mana, dari jalan apa ia memperoleh harta. Wa fi madza yunfiqu, dan kepada apa ya, atau untuk apa yunfiqu, mereka membelanjakan harta. Warabi'u, yang keempat, ya, wal alimu, dan orang alim, orang yang berilmu, alladzi saddaqa, yang membenarkan, al amira, pemimpin, ala jaurihi, atas kezalimannya. Pemimpin yang membiarkan atau membenarkan, ya, ulama yang membenarkan pemimpin yang zalim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afta bi ghairi ilmin la'anahu Allahu, la'anahu malaikatus samai wal ardi. Man, siapa orang, afta, yang memberikan fatwa memberikan fatwa, membenarkan apa yang diperbuat oleh pemimpin, bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan, la'anahu, maka mengutukhu kepadanya, malaikatus samai, malaikat langit, wal ardi, dan juga malaikat bumi. Wattajirul khainu. Nah, segitu aja dulu ya. Baik bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali mendapatkan nasihat yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, karena Sayyidina Abbas itu saudara kandung dari Sayyidina Abdullah ya. Jadi karena banyak nama Abdullah pada zaman itu, maka yang dinisbatkan itu bapaknya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya. Ya, terus Ibnu Amr ya. Itu kalau pakai ibnu itu namanya Abdullah ya. Karena banyak nama Abdullah maka namanya disandarkan kepada nama orang tuanya. Bahwasanya Rasulullah pernah bertanya kepada iblis, kira-kira percaya nggak kita kalau Rasulullah ketemu sama iblis? Ya, percaya nggak? Ya percaya ya. Namanya juga Rasulullah. Jangankan iblis, malaikat aja bisa berkomunikasi. Ya. Jadi Rasulullah iseng-iseng, iblis, sebetulnya umatku yang jadi temanmu berapa orang?
umat ini yang menjadi teman atau kekasihnya iblis ada berapa orang? Dijawab oleh iblis, ada berapa? 10. Ada 10. Ya, nggak tahu ini kita masuk pada apa enggak ini. Kita masuk golongan kekasih iblis, temannya iblis, atau musuhnya iblis. Ya. Kita ini harus mengadakan mengabarkan perang dengan iblis, ya. Harus mengabarkan perang dengan anak keturunan iblis, namanya syaitan, ya, namanya setan. Jangan berkolusi, jangan berkawan dengan iblis atau setan, ya. Kita harus bermusuhan. Nah, yang pertama adalah al-imamul jair, ya, itu kurang hamzah, ya. Al-imamul jairu, pemimpin yang zalim. Pertanyaan kita hari ini, pemimpin-pemimpin kita itu adil apa zalim? Ayo, nggak pada berani jawab rumahnya nih. Pemimpin-pemimpin kita ini adil apa zalim? Jadi ma huwal adil? Adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Zalim itu apa? Wad'u syai'in fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, namanya zalim. Tugas pemimpin itu apa? Kalau kembali kepada Al-Quran, bahwa tugas pemimpin itu adalah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat apa itu? Li'ilafi surat apa namanya? Al-Quraisy, ya. Ya, surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Sembahlah Tuhan yang memiliki ini rumah. Tugas Allah itu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka tugas Allah memberikan keamanan, ya, rakyat dan menjamin rakyat dari kekurangan pangan itu dilimpahkan kepada khalifah, ya, karena kita umat manusia ini sebagai khalifah, kita ini wakil Allah di atas bumi. Maka sebagai khalifah, sebagai pemimpin punya tugas at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, memberikan lapangan kerja kepada rakyat sehingga rakyat itu tidak kelaparan, tidak miskin, tidak susah hidup, dan menjamin rasa aman terhadap rakyat. Ini tugasnya. Nah, karena itu pemimpin itu harus menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, ya. Dalam kampanye itu berapa juta lapangan kerja tuh yang disiapkan? 19 juta. 19 juta lapangan kerja. Iya, lapangannya doang kali ya. Iya. Kerjaannya wallahu alam itu. Iya. Iya. Nah, itu tugas negara, itu tugas pemerintah. Ya, siapapun yang menjabat, siapapun yang memerintah itu punya tugas, ya, mensejahterakan rakyat, yaitu dengan cara menciptakan lapangan kerja. Sekolah dibuat gratis, ya. Pendidikan itu dijamin oleh negara. Dari sekolah dasar, sekolah menengah, menengah atas, sampai perguruan tinggi dijamin oleh negara. Sekolah kuliah gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gratis apa enggak nih? Ya. Selesai kuliah sesuai dengan bidangnya masing-masing,
disalurkan pada bidangnya masing-masing pekerjaan. Ya. Kalau orang itu belum mendapati pekerjaan, maka menjadi tugas negara memberikan insentif kepada pengangguran. Itu tugas negara. Ya. Seperti di negara lain yang sudah berjalan seperti itu. Ya mudah-mudahan negara kita begitu. Ya. Kalau pengen cepat ya ganti presidennya. Presiden Republik Indonesia Bapak Sugeng. Naik lagi dari imam jadi presiden sekarang. Nanti diciptakan lapangan kerja. Jadi tidak menumpuk perputaran ekonomi itu tidak pada lingkaran orang-orang kaya semata. Tapi perputaran ekonomi itu merata. Ya. Nggak ada nyanyiannya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, sekarang bukan makin miskin lagi, makin telangsak. Ya Allah. Jadi diatur itu, regulasi ekonomi itu supaya merata. Ya. Rakyat yang masih nganggur, yang belum mendapatkan pekerjaan itu digaji oleh pemerintah sampai kemudian mendapati pekerjaan. Yang sudah manula, yang sudah purna tugas, itu juga menjadi tanggungan pemerintah. Kira-kira negeri kita tercinta Indonesia yang kaya raya seperti ini, kalau membiayai rakyatnya untuk sekolah gratis, mampu apa enggak? Mampu. Ya. Tapi kenapa makannya yang gratis, sekolahnya masih bayar? Ini kan kebalik ya. Ya bagus sih ya. Ya, ngasih makanan bergizi untuk anak sekolah. Tapi jangan disunat ya. Dari pusatnya rasio hitungannya satu anak itu makan misalnya yang bergizi 50.000 ya, sampai ke bawah 10.000 ya. Nah 10.000 dapat apa coba itu ya. Jadi banyak yang itu kebocoran ya. Nah itu jadi biarlah ya, yang ngasih makan bergizi itu orang tuanya supaya bisa ngasih makan bergizi, fasilitasi lahan pekerjaan. Anak-anaknya ya sekolah dijamin oleh negara, sehingga kan bagus itu, bagus. Nah nanti tetap ada aturannya. Anak yang melakukan ya berapa poin ya, itu baru kemudian tidak dibiayai oleh negara, sehingga betul-betul disiplin ya. Guru-gurunya kasih kesejahteraan, gajinya naikkan 2 kali lipat gitu. Itu namanya negara memfasilitasi kepada rakyatnya ya. Kemudian makanan dan fasilitas rumah tinggal disiapkan oleh negara. Jadi negara ini jangan sampai ya, menterlantarkan rakyat ya. Difasilitasi ya. Apa itu yang menjadi makanan pokok untuk penduduk itu semua difasilitasi dengan baik. Kekayaan negara kita berlimpah. Negara Indonesia ini ya, tanah airnya ya, atau bumi Indonesia ini adalah terkaya di dunia ya, terkaya di dunia. Maka kata seorang ya, yang punya posisi di negara, siapa namanya, Pak Mahfud ya, beliau pernah mengatakan kalau negara ini tidak bocor oleh koruptor ya, maka negara bisa memberikan intensif kepada rakyatnya, satu orang 1 bulan 20 juta. Coba ya, 1 orang 1 bulan 20 juta. Kalau begitu berlomba-lomba
Anak banyak apa anak sedikit aja? Anaknya banyak, anaknya 10. Berarti 10 kali 20 juta. Berapa itu? 200 juta. Ya Allah. Kapan bisa begitu? Mimpi kali ya. Ya Allah. Nah, karena itu Rasulullah mengingatkan, siapa yang mendoakan pemimpin yang zalim supaya eksis dalam memimpinnya, supaya langgeng, ya, didoakan supaya sekian periode, berapa periode tempoh hari itu mintanya? 3 periode apa 5 periode gitu ya. Ya. Maka orang itu kepingin bumi ini mendapatkan kemurkaan Allah. Ya. Orang itu menginginkan bumi ini mendapatkan kemurkaan Allah. Belum 3 periode aja ya sudah banyak kerusakan alam. Ya. Ya, sudah banyak kerusakan alam. Kenapa? Kalau zaman dulu pemerintahan Orde Baru itu pemerintah hanya memberikan beberapa orang ya, untuk mengelola hutan dan disebutnya HPH ya. Jadi misalnya ditebang 10 pohon maka ditanam 100 pohon. Ditebang 10 tanam lagi 100 pohon. Sehingga nanti bukan berkurang tapi malah makin bertambah. Zaman dulu begitu. Ya, nggak tahu sekarang itu kayunya pada lari ya, nabrak rumah orang ya. Ya Allah. Nah, ini kita bukan ngomongin politik tapi kita lagi ngaji. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi kalau kita mendoakan pemimpin dolim supaya berlama-lama menjadi pemimpin, berarti kita ini menjadi orang yang ingin mendapatkan kemurkaan Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin yang dolim adalah teman iblis, teman setan. Semakin banyak pemimpin yang zalim berarti semakin banyak teman setan. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita bukan pemimpin ya. Ya, jadi kita nggak zalim ya. Tapi tentu ingat bahwa kita pemimpin pada levelnya masing-masing. Kita pemimpin pada tingkatan masing-masing. Sebab kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Bapak pemimpin apa enggak? Pemimpin keluarga ya. Mimpin istri, mimpin anak-anak, besok di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pemimpin terendah ketua RT. Ketua RT kalau amanah maka mulia. Tapi kalau zalim besok akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Semakin tinggi ya kapasitas seorang pemimpin, semakin berpotensi melakukan perbuatan zalim. Semakin lama orang memimpin, semakin banyak kesempatan untuk berbuat zalim. Akan seperti itu. Sekalipun boleh jadi mula-mula ya amanah ya. Lama-lama hilang amanatnya jadi khianat. Yang kedua, orang sombong. Bapak sombong nggak? Ya, ibu-ibu sombong nggak? Apa yang mau disombongin sama kita? Ya Allah, ya. Ganteng tinggal sisanya. Ini kan sisa-sisa ganteng dulu. Ya. Mau nyombongin ganteng mah udah nggak pantas. Ya. Ya, rambut udah putih, ya. Kumis udah putih, jenggot udah putih, jalannya masih mau gaya aja kayak anak muda, nyombongin. Gak ada itu, daun muda udah pada nggak mau ya karena kita sudah putih ya. Makanya ya yang muda kalau mau dinikahi sama yang tua-tua itu muncul lagu, siapa yang mau tinggal di gedung tua ya. Siapa yang mau tinggal di gedung
tua. Jadi penghuni gedung tua. Jadi nemenin aki-aki. Siapa yang mau? Itu maknanya begitu ya. Ya Allah. Mau nyombongin kekayaan, kekayaan kita nggak seberapa. Orang yang lebih kaya dari kita masih banyak. Ya, kita baru punya motor atu, orang ada yang motornya 3, motor atu jadi geber-geberin mulu, nyombongin lah, sombong lu motor atu aja, udah tua umurnya gitu ya. Mau nyombongin harta, harta mana yang kita miliki? Hanya secuil harta kita ya, dibanding dengan hartanya Allah. Sebanyak apapun harta kita, kecil dibanding dengan harta kekuasaan Allah. Dan harta yang kita miliki sesungguhnya adalah titipan Allah. Karena itu orang sombong besok di akhirat itu dijadikan manusia kerdil ya, dibuat seperti semut ya. Besarnya itu sebesar semut. Masya Allah, bisa kita bayangkan ya. Ya, kita ngelihat orang ya maaf cebol aja kayaknya sudah bagaimana gitu. Nah ini bukan cebol lagi, kecil seperti semut ya Allah. Lalu mereka dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam, terpenjara oleh neraka jahanam, yaitu penjaranya namanya bulus. Yang ketiga, orang kaya yang dia tidak peduli cara mencari duitnya dan cara menggunakannya ya. Jadi orang kaya yang memperoleh kekayaannya tidak dengan jalan yang halal, maka berarti dia sedang menjadi kawan iblis, kawan setan ya. Orang cari rezeki tidak mempedulikan halal haram, maka dia sedang berkawan dengan setan. Bodo amat, zaman sekarang nyari duit susah ya, mikirin yang halal, yang haram aja dicari susah. Masya Allah. Nah itu udah bahaya itu ya. Bahaya, karena itu kalimat setan yang dipinjamkan kepada kita. Hati-hati kita terhadap harta kekayaan kita. Kenapa? Karena harta itu akan ditanya min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Harta diperoleh dari mana dan dimanfaatkan kemana, nanti akan menjadi bahan pertanyaan dari Allah. Kata Rasulullah, al-malu halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Harta itu yang halal bakal dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah. Harta haram menjadi siksa ya. Ya. Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna fima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan sekali-kali mengira bahwa harta yang diberikan oleh Allah yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dibersihkan atau mencarinya dengan jalan yang tidak halal itu adalah sebuah kebaikan bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, itu adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok harta-harta yang bakhil, yang tidak dikeluarkan zakatnya, harta-harta yang diperolehnya dengan jalan yang tidak halal akan dipikulkan kepada dirinya saat nanti ada dalam kehidupan akhirat. Masya Allah. Nah itu bahaya. Yang keempat, orang alim yang membenarkan ya, ungkapan-ungkapan dari pemimpin yang dolim ya. Orang alim yang mendukung kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka itu berarti sedang menjadi teman-teman setan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon izin tidak sampai selesai Isya karena akan meneruskan di Masjid Nurul Islam. Dan insya Allah minggu depan kita melaksanakan penutupan sementara. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nasihat ini kita bisa cerna dengan baik, dan insya Allah minggu depan penutupan kita lanjutkan aja. Kita penasaran ya, kita baru dapati 4 orang ya, padahal semuanya ada 10. Nah, insya Allah sehat badan kita bisa ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Kita lanjutkan kembali.
Demikian, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.